Kamu mungkin sudah sering sekali mendengar apa itu virus. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya virus apa sih yang paling mematikan di seluruh dunia? Well, di video ini kami sudah mencatat 5 jenis virus yang paling mematikan di seluruh dunia. Oke, sekarang mari kita mulai. Rabies. Rabies adalah tipe virus yang menyerang sistem syaraf dan otak pada manusia. Virus ini biasanya menyebar melalui berbagai media, tetapi media yang paling umum adalah melalui gigitan dari hewan yang terinfeksi seperti anjing, kucing, atau primata. Oke, sekarang kita bahas apa saja gejalanya. Biasanya, gejala atau masa inkubasi virus ini mulai terlihat ketika sudah lewat sebulan atau 3 bulan sejak gigitan pertama yang kamu terima. Biasanya, gejala virus ini terbagi dalam beberapa gejala. Gejala utamanya biasanya adalah radang otak atau meningen. Lalu, gejala yang mengikuti dapat berupa nyeri otot, kelumpuhan ringan atau sebagian, kecemasan berlebihan, insomnia, agitasi, kebingungan, perilaku abnormal atau gila, paranoid, teror, sulit menelan, dan halusinasi. Kadang orang yang terinfeksi juga takut terhadap air. Menurut data WHO, pada tahun 2016, virus ini telah bertanggung jawab atas kematian lebih dari 59.000 orang di seluruh dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah tingkat persentase kematian virus ini bahkan bisa mencapai 100% jika tanpa vaksinasi. Tapi, tidak perlu khawatir karena vaksin ini sudah ditemukan sejak 1885 oleh Louis Pasteur. Ebola. Ebola adalah virus yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976 di negara Republik Demokratik Kongo. Virus Ebola sendiri adalah tipe virus yang dapat menimbulkan demam hemoragik kepada manusia dan primata lainnya. Penyebaran virus Ebola itu sendiri dapat menyebar melalui berbagai macam media. Misalnya, melalui kontak langsung dengan cairan pasien yang terinfeksi, atau dari kontak langsung dengan barang-barang yang baru saja digunakan oleh pasien. Gejala virus ini biasanya mulai terlihat di antara 2 hingga 21 hari sejak terinfeksi. Gejala pertama virus ini biasanya berupa demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan sakit kepala. Ini biasanya juga diikuti dengan muntah, diare, ruam pada kulit, penurunan fungsi hati, hingga gagal ginjal. Untuk virusnya sendiri, sebenarnya virus ini memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi, yaitu di antara 25 hingga 90%. Menurut data WHO, sejak tahun 1976 hingga 2016, sudah ada lebih dari 31.000 orang yang terinfeksi oleh virus ini dan membunuh lebih dari 13.000 orang di seluruh dunia. Marburg. Marburg adalah virus yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 1967 di Jerman. Berbicara tentang penularan, virus ini hanya bisa ditularkan melalui satu spesies kelawar buah saja. Kemunculan gejala virus ini sendiri cukup bervariasi. Tapi biasanya gejala virus ini baru mulai muncul sekitar 2 hingga 21 hari sejak terinfeksi. Gejala pertama yang disebabkan oleh virus ini dapat terjadi secara tiba-tiba, dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala parah, gak enak badan, mata merah, mual,
muntah, ruam, nyeri otot, dan lain-lain. Untuk tingkat kematiannya sendiri lumayan tinggi, yakni di kisaran 23%. Itu pun jika pasiennya dirawat dengan baik. Tapi, jika perawatannya buruk, maka angka kematiannya dapat meningkat hingga 90%. Dari kasus yang pernah tercatat sejak 1967 sampai sekarang, ada sekitar 474 kasus orang yang terinfeksi oleh virus ini. Tetapi hanya 91 orang yang berhasil sembuh dan selamat. Hanta. Hanta adalah virus yang pertama kali diidentifikasi keberadaannya pada tahun 1976 oleh seorang dokter dari Korea. Hanta adalah jenis virus yang dapat menyerang sistem pernapasan dan organ lain di dalam tubuhmu. Virus ini juga dapat ditemukan pada hewan-hewan pengerat, seperti tikus got, tikus rumah, atau lemming. Berbicara tentang penyebaran virus ini bisa melalui berbagai macam media, seperti melalui air liur dan juga gigitan. Tetapi sebagian besar virus ini ditularkan melalui udara di sekitar kotoran. Virus Hanta sendiri biasanya dapat menyebabkan infeksi tanpa gejala terhadap inangnya. Beberapa strain virus juga dapat menyebabkan penyakit yang berpotensi fatal pada manusia, seperti paru-paru yang terisi oleh lendir, gagal ginjal kronis, hingga pendarahan organ dalam. Untungnya, virus ini mudah sekali dibunuh oleh beberapa hal berikut, seperti panas, deterjen, pelarut organik, dan larutan hipoklorit. Mungkin itulah penyebab mengapa jarang sekali ditemukan kasus orang yang terinfeksi oleh virus ini. Berbicara tentang tingkat kematiannya sendiri, virus ini memiliki tingkat kematian yang cukup tinggi, yakni di kisaran 38%. Menurut data tahun 2013 dari pemerintahan Brazil, tercatat bahwa terdapat lebih dari 120 orang yang terinfeksi oleh virus ini. Dan 52 diantaranya meninggal dunia. Demam berdarah. Siapa yang tidak kenal dengan demam berdarah? Penyakit yang paling banyak di antara yang lainnya. Setiap tahun terdapat lebih dari jutaan kasus demam berdarah di seluruh dunia. Virus ini pertama kali diidentifikasi keberadaannya pada akhir abad ke-17 di benua Eropa. Untuk penyebarannya sendiri, virus ini hanya dapat menyebar melalui beberapa spesies nyamuk betina dari genus Aedes yang sudah terinfeksi. Biasanya gejala virus ini akan muncul dalam waktu 3-14 hari setelah terinfeksi. Gejala awalnya biasanya adalah ketika demam tinggi lebih dari 39 derajat Celcius atau 104 derajat Fahrenheit, yang disertai dengan gejala-gejala berikut, seperti sakit kepala yang parah, perih di bagian belakang mata, nyeri sendi dan otot, mual, muntah, kelenjar bengkak, dan ruam pada kulit. Sekarang berbicara tentang tingkat kematian. Ya, untuk tingkat kematiannya sendiri, virus ini tergolong sangat rendah, yaitu hanya berkisar 2,5%.
Tapi, tanpa perawatan yang memadai, tingkat kematian virus ini dapat meningkat menjadi 20 hingga 50%. Oke guys, sepertinya itu saja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.